Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nuranjani, mahasiswa program studi terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2025. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara mendownload Quran Kemenak in Word sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Arab. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, setelah kita mencari Lajnah Kemenak.id, kita akan mendapati layanan terintegrasi LPMQ. Di sini banyak sekali layanan-layanannya seperti ada Tahsin Al-Quran, ada hasil kajian, Museum Al-Quran, Quran Kemenak, dan lain sebagainya. Karena tujuan kita di sini adalah untuk mendownload Quran Kemenak in Word, maka kita akan memilih fitur Quran Kemenak. Nah, langkah awalnya kita tekan satu kali, lalu kita pilih di antara menu ini Quran Kemenak in Microsoft Word. Nah, otomatis akan terdownload teman-teman. Lalu tekan lagi untuk memilih font yang akan digunakan untuk aksara Arabnya, yakni font LPMQ Isep Misbah. Oke teman-teman, ya. Setelah file selesai di-download, kita akan langsung ke tempat download dan oke, di sini ada fontnya dulu, kita download ya. Kita tekan kanan, lalu kita extract all. Ekstrak. Nah, tekan 2 kali dan yes. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini nih, tandanya sudah terinstall ya teman-teman. Lanjut, kita install Quran Kemenak in Word. Di sini saya sebelumnya sudah pernah download ya teman-teman. Kita tekan kanan, lalu extract all, ekstrak. Nah, lalu muncul beberapa pilihan di sini teman-teman. Pertama ada PDF petunjuk penggunaan Quran Kemenak in Microsoft Word. Ini bisa jadi panduan kita. Lalu di sini ada dua tipe sistem yang kita gunakan teman-teman. Ada yang menggunakan Quran Kemenak in Word-nya yang type sistemnya 32 bit, ada yang menggunakan 64 bit. Nah, bagaimana agar kita mengetahui type system yang digunakan oleh PC kita? Nah, caranya mudah teman-teman. Kita pergi ke setting, lalu nah di sini kita pilih sistem. Setelah itu kita scroll bagian paling bawah ada about. Nah di sini ada device specification teman-teman, ada sistem type 64 bit. Nah, maka ketika mendownload saya akan memilih yang 64 bit. Kita tekan 2 kali. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita pilih more info, run anyway. Nah, setelah ini kita tekan yes. Oke. Next, install. Oke. Dan next. Tunggu ya teman-teman. Nah, lalu finish. Oke. Setelah terinstall, coba kita cek ya di Microsoft Word kita. Kita pergi ke Word. Kita ke Word. Saya coba di blank dokumen. Nah, ketika Quran Kemenak telah terdownload teman-teman, maka tampilannya akan muncul. Di sini ada Quran Kemenak ya teman-teman. Mari kita lihat beberapa fitur-fitur yang disediakan oleh Quran Kemenak. Nah, di sini ada beberapa fitur teman-teman, mulai dari jika teman-teman ingin menambahkan surat dan ayat yang sudah teman-teman ketahui, lalu ada jelajah Al-Quran, ada cari dalam Al-Quran. Nah, kita coba ya teman-teman, kita menambahkan ayat dan surat Al-Quran yang sudah kita ketahui. Caranya adalah dengan memilih surat yang ingin kita cantumkan. Contohnya saya akan menuliskan surat, contoh Maryam, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, di sini untuk memulai teman-teman
ada beberapa pilihan, mulai dari akan menampilkan ayat Al-Qur'annya saja, atau isyarat metode kitabah, atau terjemahannya. Saya coba tampilkan dulu ya teman-teman. Nah, ini dia surat Maryam ayat 1 sampai 5. Ini ayat Al-Qur'annya, ada isyarat metode kitabah, lalu terjemahannya. Masya Allah, sudah lengkap sekali ya teman-teman. Nah, bagaimana jika teman-teman hanya ingin menambahkan ayat Quran dan terjemahannya saja? Oke, caranya sangat mudah teman-teman. Kita coba hapus dulu. Nah, di bagian mulai ini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa meniadakan centang yang ada di kotak. Misalkan karena yang akan saya coba ini ayat Al-Quran dan terjemahannya saja, tanpa isyarat metode kitabah, kita menghilangkan centang yang ada di isyarat metode kitabah. Jadinya seperti ini. Kita coba tampilkan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ayat Al-Quran, lalu terjemahannya. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin menambahkan ayat Qurannya saja? Sama teman-teman caranya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hanya cantumkan ayat Qurannya saja tanpa terjemahannya. Nah, seperti ini, lalu tampilkan. Maka yang muncul hanyalah ayat Qurannya saja. Lalu bagaimana teman-teman jika teman-teman misalnya ingin mencari kata dalam Al-Quran yang belum teman-teman ketahui ayat berapa atau ada di surat apa. Nah, kita bisa mencarinya dalam Al-Quran di sini. Menggunakan fitur cari dalam Al-Quran. Akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Misalnya saya ingin mencari kata dalam Al-Quran yaitu komar. Run. Oke, coba kita cari. Nah, ternyata kata komarun dalam Al-Quran itu ditemukan sebanyak 26 ayat teman-teman. Insya Allah ya. Coba saya di sini pilih surat Ar-Rahman ayat 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. Kita coba tampilkan ya teman-teman. Ayat dan terjemahannya. Ini ayatnya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ini tadi kata yang kita cari ya teman-teman. Dan ini terjemahannya. Nah, lalu bagaimana jika yang teman-teman ingin cari itu kata dari artinya? Contohnya, kita hapus dulu. Kita cari terjemahannya. Terjemahannya kata matahari. Kita cari. Dalam terjemahannya, kata matahari ternyata ditemukan sebanyak 42 ayat. Teman-teman. Saya pilih surat Al-Kahfi ayat 90. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari. Ini kata yang kita cari ya teman-teman. Lalu coba kita tampilkan. Nah, ini ayat Qur'annya. Lalu ini arti yang kita cari. Matahari. Ini dia teman-teman. Tadi kata yang kita cari. Yaitu matahari. Oke. Lalu selain itu juga teman-teman. Coba hapus dulu. Ada fitur jelajah Al-Quran dalam Quran Kemenat ini. Oke. Kita bisa menjelajahi ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran teman-teman. Contohnya, di sini ada pilihan surat yang ingin teman-teman pilih, lalu ayatnya, serta terjemahannya. Ada beberapa penerjemahan di sini teman-teman, dan juga tafsir. Ada tafsir ringkas, Kemenak, lalu tafsir lengkap, Kemenak, dan lain sebagainya. Contoh, kita di sini akan mencari tema Quran teman-teman. Ketika mungkin teman-teman ingin membuat teks pidato atau teks makalah atau lain sebagainya, ada 1136 tema yang disediakan di Quran Kemenak ini. Contoh, saya akan mengambil tema yang ini. Sifat orang munafik yang suka berpura-pura dan dengki kepada kaum muslim. Oke, kita pilih tema yang ini, lalu kita tampilkan. Nah, ini dia teman-teman ayatnya. Masya Allah ya, sungguh mudah teknologi zaman sekarang. Di sini ini ayat yang membahas tentang sifat orang munafik yang suka berpura-pura dan dengki kepada kaum muslimin. Masya Allah. Oke. Selain fitur ini juga teman-teman,
Teman-teman bisa menambahkan beberapa mode pada ayat teman-teman. Ada tanda kurung, baris baru, nomor ayat, selang-seling, atau penanda surat dan ayat. Kita coba ya teman-teman. Kita coba hapus terlebih dahulu. Kita misalkan akan menambahkan tanda kurung dan baris baru. Oke, kita akan tekan tampilkan. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia tanda kurung yang kita tambahkan. Tanda kurung di awal dan di akhir. Lalu baris baru ini gunanya untuk membedakan per ayat menggunakan baris. Jadi setiap baris ini satu ayat, lalu ayat berikutnya di baris selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana agar kita mengetahui bahwa ayat berapa saja yang dimaksud ini teman-teman? Ayat Quran ini maksudnya ayat berapa saja gitu. Itu sangat mudah teman-teman. Coba kita hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan nomor ayat. Oke, nomor ayat lalu kita tampilkan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada tampilannya ayat Quran lalu dengan nomor ayatnya. Ternyata ini surat At-Taubah ayat 49, lalu ayat ke-50 dan lain sebagainya. Nah, ada juga fitur selang-seling bagaimana teman-teman ingin menyantumkan pada suatu teks bahwa ayat Al-Quran lalu diselingi artinya, lalu ayat Quran lagi diselingi artinya. Contohnya gampang teman-teman. Coba kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita tekan mode selang-seling ya. Selang-seling. Otomatis yang baris baru tadi nonaktif ya teman-teman. Karena kita menggunakan selang-seling, metode selang-seling. Oke, kita mulai. Nah, insyaallah. Di sini ayat Al-Quran ke ayat ke-49 dan ini terjemahan dari ayat 49. Ini ayat ke-50, ini terjemahannya dan lain sebagainya teman-teman. Lalu ada juga penambahan untuk keterangan surat dan ayat. Nah, ini dia. Kita coba hapus. Udah lihat? Surah, ayat ini ya teman-teman. Lalu kita tampilkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada keterangannya surat Taubat ayat 49. Di sini juga teman-teman bisa merubah font terjemahannya sesuai yang teman-teman inginkan. Atau ingin mengubah terjemahannya ke dalam bahasa yang lain. Di sini ada teman-teman fiturnya. Contoh teman-teman ingin mengubahnya ke bahasa Banyumas atau bahasa Banyuwangi atau bahasa Sunda. Teman-teman tinggal mengubahnya teman-teman. Ada juga font. Contoh kita akan mengubah font. Kita hapus dulu ya teman-teman. Lihat. Lalu kita ubah fontnya ke Arial. Nah, terjemahannya kita ubah ke terjemahan bahasa Sunda. Teman-teman. Lalu kita tampilkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini ayat Quran. Nah, ini dia terjemahannya menggunakan bahasa Sunda. Masya Allah. Lalu fontnya berubah ya teman-teman dari Times New Roman ke Arial. Masya Allah. Oke teman-teman, inilah beberapa fitur yang disediakan oleh Quran Kemenag untuk mempermudah kita buat makalah, skripsi, buku, dan lain sebagainya. Sungguh sangat mempermudah teman-teman. Atau kita ingin memperdalam kajian kita terhadap Al-Quran, penerjemahannya, tafsirnya, itu sangat mudah ya teman-teman menggunakan Quran Kemenag. Oke teman-teman, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini berkah. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.